Akupuntur dan bekam untuk infeksi saluran kemih berfungsi mencegah ISK kambuh lagi, mengurangi sisa urin dalam kandung kemih, mengatur saraf yang mengontrol otot BAK yaitu kandung kemih, ureter, dan uretra. Akupuntur untuk Parkinson manfaatnya yaitu menjaga keseimbangan neurotransmitter pada otak, mengaktifkan saraf perifer, mengatur plastisitas otak, meningkatkan memori dan kepadatan saraf, memperbaiki gejala Parkinson termasuk tremor, kesulitan berjalan, kekakuan dan nyeri, memperbaiki tidur dan kecemasan. Akupuntur paraplegia atau lumpuh yaitu membantu disfungsi motorik dan sensori, menghilangkan rasa nyeri, menghambat peradangan dan apoptosis neuron, meregulasi ekspresi dan aktivitas mediator biologis endogen, meningkatkan produksi sel induk regeneratif. Akupuntur dan bekam untuk common cold atau selesma, yaitu menghambat permeabilitas vaskular fase awal, mengurangi leukosit ke endotelium vaskular, meningkatkan fungsi kekebalan seluler pasien, mempengaruhi limfosit T, CD3+, CD4+, CD8+, SIL2R dan beta endorfin dalam darah tepi pasien. Akupuntur afasia atau gangguan bicara berfungsi memperbaiki defisit neurologis dan mengubah kadar hormon dalam sirkulasi darah di otak, menghubungkan jaringan saraf vaskular limfatik dengan memicu persinyalan ulang saraf dan potensiasi neurotransmisi. Akupuntur hipotensi fungsinya meningkatkan tensi darah, modulasi berbagai sistem neurotransmitter, mengatur endokrin, humora, dan dieelektrik, menginduksi modulasi komprehensif aktivitas kardiovaskular. Akupuntur untuk rabu mata untuk meningkatkan ketajaman visual dan sensitivitas cahaya, meningkatkan konduksi saraf optik, meningkatkan sirkulasi darah lokal, mengaktifkan bioelektrik di pusat visual, meningkatkan metabolisme sel saraf optik, menghilangkan ketegangan, mengatur elastisitas pembuluh darah otak. Akupuntur insomnia fungsinya meningkatkan kandungan asam butirat, gamma amino, meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki struktur koneksi otak yang bermasalah. Akupuntur dan bekam untuk vertigo fungsinya mempercepat aliran darah rata-rata arteri vertebral basilar, meredakan vertigo, mengurangi gangguan neurologis. Akupuntur dan bekam untuk konstipasi atau susah BAB, yaitu merangsang peristaltik usus, melancarkan BAB, mengaktifkan otak untuk menginduksi sistem saraf untuk BAB, meningkatkan respon motorik usus. Akupuntur dan bekam untuk fatigue atau letargi, untuk merangsang hormon endorfin untuk menghilangkan rasa nyeri, merangsang senyawa karnitin untuk menghasilkan energi, merangsang saraf untuk pernafasan dan detak jantung, serta mengatur sistem imun atau kekebalan tubuh. Akupuntur asma fungsinya melebarkan saluran trakea yang menyempit, mengembangkan lobus paru-paru, menghilangkan sesak napas, dada ketat, menurunkan level imunoglobulin E. Akupuntur dan bekam untuk GERD fungsinya meningkatkan efek motilitas esofagus pada LESP, mengurangi kekambuhan, menurunkan paparan asam lambung menuju esofagus, serta komunikasi otak dan sistem pencernaan. Akupuntur dan bekam untuk fatty liver untuk menghambat peradangan, mengurangi stres oksidatif, meningkatkan metabolisme lipid sel hati, meningkatkan resistensi insulin, serta meningkatkan antioksidan jaringan hati. Akupuntur dan bekam frozen shoulder atau nyeri bahu. Fungsinya meredakan nyeri dan radang, mengurangi kekakuan otot, meningkatkan mobilitas sendi.
Akupuntur untuk gagal ginjal, fungsinya meningkatkan laju EGFR, menurunkan kadar kreatinin, meningkatkan fungsi ginjal, mengurangi proteinuria, mengurangi rasa sakit. Akupuntur dan bekam untuk benin prostatik hiperplasia, fungsinya mengurangi perasaan urgensi dan frekuensi BAK, meningkatkan aliran BAK, merangsang saraf, meningkatkan suplai darah ke prostat dan ginjal, meningkatkan fungsi otot detrusor kandung kemih, mengurangi ukuran prostat untuk mengurangi tekanan pada uretra. Akupuntur dan bekam untuk kram kaki, fungsinya menghilangkan nyeri, kram dan kaku otot, meningkatkan endorfin dalam darah, merelaksasi otot, serta melancarkan aliran darah. Akupuntur bradikardia, yaitu denyutan jantung di bawah 60 per menit. Fungsinya, akupuntur adalah meningkatkan jumlah denyutan jantung, meningkatkan fungsi jantung, mengaktifkan saraf jantung. Akupuntur pneumonia atau radang paru, fungsinya adalah menguatkan sistem imun, menguatkan sistem pernafasan, meningkatkan oksigen darah, mengurangi gejala batuk dan demam, mengurangi kerusakan inflamasi mukosa bronkial. Akupuntur untuk post-COVID fungsinya menguatkan sistem imun, mengatur sistem saraf, melindungi fungsi paru-paru, meningkatkan rasio sel CD4, sel CD8, meredakan stres dan emosi negatif. Akupuntur dan bekam asam urat fungsinya menurunkan kadar asam urat, mencegah serangan asam urat, mencegah pembentukan kristal asam urat di sendi, mengurangi rasa nyeri dan bengkak. Akupuntur dan bekam untuk penyakit jantung koroner, fungsinya mengurangi serangan jantung mendadak, menstabilkan lipid darah yaitu kolesterol, HDL, LDL, trigliserid, menstabilkan tekanan darah, menstabilkan detak jantung dan indikator elektrokardiogram, mengurangi plak arteri koroner. Akupuntur dan bekam nyeri lutut atau osteoartritis genu, fungsinya mengurangi rasa nyeri lutut, mengurangi radang lutut, melepaskan endogenus opioid endorfin, meningkatkan mobilitas fleksi sendi lutut. Akupuntur dan bekam untuk plantar fasciitis atau telapak kaki, fungsinya memberi efek penghilang rasa sakit dan antiinflamasi, melepaskan neurotransmitter dan hormon yang mengatur rasa sakit dan peradangan, melepaskan zat adenosin untuk meningkatkan aliran darah ke tumit dan telapak kaki, merangsang pelepasan fibroblast. Akupuntur dan bekam kista ovarium, fungsinya mengurangi ukuran kista, menghilangkan rasa nyeri perut dan pelvis, menghilangkan stagnasi darah, menormalkan sistem endokrin dan hormon, vasodilatasi sistem reproduksi. Akupuntur untuk diabetes, fungsinya menurunkan kadar gula darah, meningkatkan fungsi pankreas, meningkatkan kadar dan sensitivitas insulin, mengatasi rasa sakit karena kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Akupuntur dan bekam untuk sakit kepala, fungsinya meredakan sakit kepala, merangsang hormon endorfin, meredakan spasma otot dan jaringan, vasodilatasi dan neurodilatasi, melepaskan neurotransmitter. Akupuntur untuk nyeri menstruasi atau dysmenore untuk menghilangkan rasa nyeri menstruasi, mengaktifkan serat aferan A, delta dan C, mengatur aktivitas neuroendokrin termasuk hormon FSH, LH, estradiol dan progesteron. Akupuntur dan bekam untuk hipertensi fungsinya menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah terjadinya stroke, mengurangi penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis, mengurangi debar jantung.
Bekam memiliki banyak manfaat seperti menurunkan hipertensi, kolesterol, asam urat, mengurangi ukuran tumor, menghilangkan otot kaku, tegang, menghilangkan sakit kepala, nyeri pinggang, nyeri menstruasi, dan lain-lain. Akupuntur muka disebut juga akupuntur anti-aging, fungsinya merilekskan otot-otot muka, memudahkan garis pipi, dahi, kantung mata, merangsang sistem limfatik dan peredaran darah, memberikan nutrisi dan oksigen ke sel-sel muka, merangsang produksi kolagen, dan meningkatkan elastisitas kulit muka. Akupuntur dan bekam low back pain dan ischialgia, fungsinya menghilangkan rasa nyeri, baal, lemah pada pinggang dan kaki, vasodilatasi dan neurodilatasi, merilekskan otot-otot yang kaku dan tegang dan lemah. Akupuntur untuk promil fungsinya merangsang hormon progesteron, estrogen, estradiol, FSH, LH, merangsang membesarkan sel telur, memperbanyak sel telur, menebalkan dinding rahim. Ini salah satu manfaat akupuntur. Terima kasih semuanya.